Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah atas segala nikmat yang Allah sampaikan, termasuk juga hari ini kita bisa berjumpa, berkumpul kembali dalam kajian kita bersama Dai Berbagi di Shisha TV. Dan kali ini Dai Berbaginya tidak berdua, tapi ada seorang tamu. Nah, yang nanti akan saya perkenalkan. Salawat serta salam sama-sama senantiasa kita sampaikan kepada manusia paripurna yang menjadi contoh teladan buat kita semua. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang berada di Zoom, majelis Zoomnya dan juga majelis Kopi Uduk yang telah hadir secara offline. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Nah, hari ini memang kita tidak hanya berdua seperti biasa, tetapi ada tamu spesial yang akan ikut meramaikan. Ya, jadi sekarang 3 dai berbagi, tidak hanya 2. Siapakah beliau? Oke, Ustadz Aswan Faisal. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Kiai ini bisa hadir dulu di dong, sini. siapa dong beliau? Kenapa? Dikenalin siapa beliau? Nggak perlu dikenalin, masyarakat mah udah paham itu. Ya bagi ini kan harus ditegesin lagi, tauhid. Yang di mana? Supaya yang beliau di bumi ini naik ke langit 7 kan gitu. Kenapa? Ini yang berat kalau di tengah 2 ulama besar. Beliau itu suka malu sesuai dengan tema kita hari ini. Gitu, dari cara bicaranya seperti itu. Makanya hari ini mudah-mudahan ya beliau tidak malu berbagi ilmu dengan kita semua. Masya Allah. Masya Allah. Baik, untuk memulai acara kita, mari sama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah. Semoga ya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga barangkali ada yang sakit Allah sembuhkan, Allah sehatkan, dan kalaupun ada yang sempit rezekinya Allah berikan keluasan rezeki. Ala hadina wa likulli niyatin shalah ala radin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya kan. Baik, mengawali acara kita seperti biasa kita akan mendengarkan untayan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh guru kita Ki Muhayyatali. Silakan Ki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adallu. Ulaika humul ghafilun. Sadaqallahul aliyyul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyun wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita akan mulai kajian kita. Tema ataupun judul yang diangkat adalah mengapa harus malu. Nah, saya ingin sedikit memberikan sebuah pengantar terkait dengan rasa malu ini. Ya, ini ada sebuah tulisan dari seorang profesor dari University of Pennsylvania, ya, Profesor Samberg namanya. Nah, profesor tersebut melihat malu ini dari beberapa sudut pandang. Memang rasa malu ini sebenarnya pendekatannya adalah pendekatan psikologis, ya. Karena ketika orang itu punya perasaan malu, ya sebenarnya yang terkena dampaknya adalah mentalnya dia, gitu. Tapi kenapa mental yang kena muka yang ditutup, Pak? Gitu. Padahal orang malu itu kan harusnya mentalnya. Tapi kenapa kemudian rasa malu itu muncul kalau orang melihat mukanya? Ya, bahkan pepatah mengatakan ketika orang tidak tahu malu maka disebut dengan apa? Muka badak. Seperti itu, ya. Wah, nggak punya muka nih. Nah, itu adalah bagian yang menunjukkan bahwa rasa malu ini memiliki dominasi yang kuat terhadap diri seseorang, ya, sehingga orang itu bisa teralienasi dari lingkungannya. Nah, Profesor Samberg mengatakan bahwa rasa malu ini merupakan bagian yang memperkuat terhadap kohesi ke masyarakat. Artinya rasa malu ini menjaga keutuhan masyarakat, ya. Supaya masyarakat itu baik, ya, maka rasa malu ini harus jaga. Sebagai contoh misalkan, dulu misalkan di Jakarta, ya, Kimo, ya enggak, Ki Aswan, Ki Hasan Faisal. Nah, masyarakat Betawi itu walaupun anaknya bandel, tapi tetap kalau sore-sore pasti ngaji. Kalau nggak ngaji dibilang anak siapa nih? Gitu. Mempermalukan siapa? Mempermalukan orang tuanya. Ya kan? Kalau ada di kampung nih anak itu bangor, ya sekali lagi, ya, yang dipermalukan adalah keluarganya. Oleh karena itu,
ketika rasa malu ini muncul, inilah yang disebut oleh profesor tadi, sanggup untuk menjaga ikatan, kohesi sosial. Sehingga rasa malu ini bisa membuat masyarakat itu menjadi hidup lebih tertata. Nah, nanti akan kita bahas ya dengan guru-guru kita, bagaimana kemudian rasa malu itu tereduksi dan malah sekarang ini kalau boleh dibilang rasa malu itu sudah tergradasi sedemikian jauh. Itu yang pertama. Kedua, ya, nah rasa malu ini sebenarnya menurut profesor tadi adalah emosi yang diasosiasikan dengan status yang lebih rendah. Maksudnya adalah di dalam sebuah perusahaan orang ini tidak boleh memiliki rasa malu. Rasa malu itu dianggap emosi yang terendah. Dia tidak bisa, tidak mampu untuk menunjukkan siapa dirinya. Nah, jadi seseorang itu ya ketika dia ingin maju, maka dia tidak boleh memiliki rasa malu. Karena rasa malu inilah yang akan menghambat karirnya di dalam sebuah perusahaan. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ternyata rasa malu ini juga adalah sesuatu yang bersifat universal. Mungkin kalau kita bilang rasa malu ini ya hal yang memang sudah Allah turunkan kepada setiap orang. Terbukti apa? Tidak hanya umat Islam, bahkan negara Jepang ya ini memiliki rasa malu yang sangat tinggi. Kalau dulu ada yang namanya harakiri. Harakiri ini adalah salah satu bentuk ritual ya yang dia membunuh dirinya karena rasa malu dia. Dia gagal terhadap menjalankan tugas, dia gagal kemudian melakukan sesuatu yang diharapkan ya sehingga untuk menyelesaikan atau sebagai bukti kegagalannya karena dia lebih malu untuk gagal maka dia melakukan harakiri. Walaupun pada saat ini tidak seperti itu tapi harakirinya lebih dalam bentuk dia mengendurkan diri dari jabatannya. Nah, ini yang berlaku di masyarakat di Jepang, sungguh sangat luar biasa. Nah, bagaimana kemudian di dalam ajaran agama Islam? Ya, apakah Islam ini memberikan dasar-dasar rasa malu kepada kita semua? Ya, padahal kalau kita lihat fakta di lapangan, mohon maaf gitu ya. Misalkan di Indonesia saja, kalau dilihat dari tingkat koruptor misalkan ya, yang paling banyak mungkin melakukan adalah ya orang umat Islam itu sendiri. Nah, ini yang perlu kita bicarakan pada saat ini. Ya, apakah kita itu atau perlu memiliki rasa malu? Nah, rasa malu inilah yang menjadi tema utama kita. Dan bagaimana nanti cara menempatkannya sehingga rasa malu itu menjadi sebuah yang positif atau dianggap sebagai hal yang kurang tepat. Mudah-mudahan dari sini akan ada pemahaman-pemahaman yang dapat kita bawa pulang. Silakan kepada Kimo dulu, guru kita dulu ya, ingin untuk menjelaskan tadi udah terkait dengan ayat-ayat yang dibacakan saya kira. Jadi yang pertama kali dipersilakan yang pertama nggak punya malu gimana nih? Ya, nggak enak juga kok kalau ngomong begitu ya. Jadi sesuatu itu kadang-kala tidak perlu dipertegas. Justru kita belajar malu dari yang nggak punya malu. Itu dia. Itu. Ya, sebelum dibully sekarang kan banyak mengaku lebih dahulu gitu kan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa adhhib hazana qulubina fid dunya wal akhirah, amma ba'du. Yang sama kita hormati, terima kasih kepada Ustadz Agus Idwar yang sudah memberikan waktu. Dan yang sama kita cintai tamu kita, Fadilatul Kiram, Fadilatul Ma'ali, Hadratul Syekh Kiai Haji Aswan Faisal. Beliau adalah kakak kandung Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Mirip-mirip Pak? Mirip Pak? Beliau mirip Ustadz Jeffrey. Dipertegas lagi kan akhirnya. Ustadz Jeffrey milik beliau. Karena Bapak harus bertegas lagi gitu. Ya kayak masih bagus orang kenal beliau dan dimanapun kenal. Kalau aneh gitu, foto flyer di acara spanduk sama pas datang orang gak kenal. Karena di foto putih aslinya Angus gitu. Makanya ditegesin. Oh, gitu. Itu yang ngedit gak punya rasa malu itu. Makanya kadang kita suka bilang apa nih, tolong jangan terlalu putih. Khawatir saya datang gak disambut kan gitu.
Kesabarannya melahirkan rasa malu. Oh, itu di luar biasa. Malu kalau ngaku. Cuma meskipun di WhatsApp tuh status kadang kita pengen menghibur diri gitu kan. Dikasih foto ini sebenarnya judulnya apa sih ini? Baik, terima kasih juga alhamdulillah Bapak-bapak Majelis Kopi Uduk yang sudah setia. Malam ini rasanya kayak belum datang semua ya. Nah, mungkin masih di perjalanan, belok dulu lah arahnya mana. Jamaah Zumia dimanapun berada, ada beberapa yang alhamdulillah kembali kita jumpa dengan tema yang sebenarnya tema ini tidak hanya dipersembahkan buat jamaah, khususnya buat kita sebenarnya. Ya, kita punya tanggung jawab sebagai pembicara. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa kamu menabrak dengan melakukan hal yang kamu sebenarnya tidak bicarakan dan mencegah sesuatu yang harusnya diperintahkan. Allah murka besar kepada orang yang bicara tapi tidak melakukan. Ini adalah PR-nya pembicara. Kullu makathura kalamu kathura khoto'u. Siapa yang paling banyak bicaranya, rentan potensi makin banyak salahnya. Untungnya yang disampaikan bicara agama. Selama masih belajar tahtat ta'allum, ya, masih belajar, insya Allah Allah masih membukakan pintu maaf dan ampunan. Amin. Ya Rabbal. Kenapa harus malu? Kemarin kita debat di grup tuh, jangan pakai tanda tanya. Kalau pakai tanda tanya, maknanya jadi satu. Tapi kalau kenapa harus malu? Itu bersayap. Bisa mau ngasih tahu, bisa jadi juga bertanya. Nah, yang kita maksud, saya sendiri bersama Ustaz Agus Iswan nggak tahu arahnya kemana. Biar aja, selalu kita bertempur di sini. Iya, karena kita saling belajar. Saya belajar sama Ustaz Agus Idwar, nggak tahu kalau beliau mau belajar apa enggak gitu kan. Dan malam ini saya besar hati sekali karena 1:30 tadi ke Aswan tiba-tiba telepon menyangka saya ada di perjalanan ketemu. Ya malam ini pengajian, ternyata beliau merapat. Yang penting Ustaz Guswar sambil lewat jemput, ternyata beliau nggak, posisinya nggak di sekitar rumah beliau. Saya menyangka bahwa beliau tidak akan datang, ngobrol begini ya bukan buruk sangka sebenarnya, itu lebih mengarah karena nggak pedenya, karena terlalu tingginya beliau makomnya. Ya kalau ini makom derajat, ini makom kober gitu. Jadi makom tinggi, nggak taunya, maaf Kiai, anak nggak bisa jemput Ustaz Guswar, nggak taunya beliau udah di depan Pak. Subhanallah. Subhanallah. Semakin beliau begitu, Karena saya malu dengan beliau. ya, kita mendingan tutup aja nih Zoom ini. Udah pada malu semua soalnya. Kenapa harus malu? Karena memang malu itu dari 70 cabang iman, ternyata malu itu menduduki derajat iman itu sendiri. Cabang iman ada 70, diantaranya malu. Meskipun malu itu termasuk salah satu cabang iman, ternyata derajat malu itu menempati derajat iman itu sendiri juga. Sehingga dalam hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Hakim, al-haya'u wal imanu kurina jami'an. Faidha rufi'a ahaduhuma rufi'al akhur. You understand? Ngerti Pak Yanto? Paham. Al-haya'u wal iman, malu dan iman itu kurina jami'a, beriringan bersama-sama. Faidha rufi'a ahaduhuma, kalau satu diangkat, rufi'al akhur, maka terangkatlah yang lain. Satu hilang, hilanglah yang lain. Satu redap, jatuh, tersungkur, habis, maka iman juga akan sama habisnya. Berarti kan derajatnya sama. Maka orang yang punya malu bisa dikategorikan punya iman yang baik. Orang yang sedikit saja somplak-sompal rasa malunya, maka somplak juga imannya. Maka sekarang banyak orang somplak karena sebab berkurang malunya. Dan ini semua kita. Ya, sampai sekarang kita nggak berhenti belajar, ngumpul duduk, julasa uhumul ulama wa khulatau ussalihun. Duduknya dengan ulama, ngumpulnya dengan orang soleh. Minimal kalau ngumpul dengan orang soleh, malu kita kalau mau berbuat salah. Sesuai dengan makna etimologi al-haya'u.
makna malu sendiri secara lugotan bahasa adalah menahan diri untuk melakukan perbuatan jelek yang bisa menjatuhkan derajat dan martabat manusia. Etimologinya panjang. Secara terminologi istilahiyah adalah malu, yaitu sifat terpuji yang mendorong manusia, hamba Allah, untuk menghindari perbuatan buruk yang bisa mencelakakan dirinya dan menjatuhkan derajat martabat dirinya di hadapan Allah. Secara bahasa menahan diri dari buruk, secara istilahiyah makna terminologi sifat terpuji. Nah, jadi malu itu adalah sifat terpuji dan itu dicontohkan tidak hanya oleh guru-guru, tidak hanya para sahabat, tidak hanya oleh bahkan Rasulullah, bahkan Allah Subhanahu wa taala juga adalah zat yang sangat pemalu. Allah pemalu. Kita mikir gimana ceritanya? Malu. Dalam riwayat hadis ya oleh Imam Tirmizi disebutkan, Allah adalah zat sang pemalu. Ketika seorang hamba mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah, kemudian tidak terijabah pulang dengan tangan kosong, Allah malu kepadanya. Jadi kalau kita berdoa, Allah nggak mengijabah, Allah malu kepada kita. Masya Allah. Ya. Kalau kita minta tolong sama orang, kemudian nggak dikasih, yang malu kita. Bener nggak? Ya, kalau dapat kan alhamdulillah makasih Pak. Ya, yang satu naik derajatnya menjadi orang yang memberi, yang kita nerima alhamdulillah dianggap. Nah, tapi ketika nggak dapat, kita malu. Ya Allah udah ngomong lagi, ya bocor juga, pulang nggak hasil juga, gitu kan? Tapi kalau kepada Allah, ketika manusia berdoa kepadaku, menengadahkan tangan di depan dada, kemudian meminta memunajat, berharap kepadaku, kemudian aku tidak mengijabah doanya, aku malu kepadanya. Jadi siapa yang memberi contoh sifat terpuji yang namanya malu? Allah. Kemudian Rasulullah sebelumnya diberikan cara itu ilmunya oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril juga pemalu. Bagaimana bisa seorang malaikat pemalu? Bagaimana bisa seorang sahabat? Di antara sahabat Khulafaur Rasyidin yang paling pemalu di antaranya adalah tadi siapa? Sayyidina Utsman bin Affan. Suatu saat Sayyidina Utsman bin Affan masuk ke dalam rumah Rasulullah. Hendak ya menemui baginda Nabi. Ternyata sampai di pintu rumah belum apa-apa tersingkap Pak. Betis. Setengah betis, enggak semuanya. Tersingkap betisnya. Langsung keluar dengan muka pucat dan malu ditemui oleh Rasulullah SAW. Sesama cowok gitu Bo. Malu. Bagaimana dengan kita? Hello. Rasulullah. Kita ingat sejarah ketika Nabi berumur 35 tahun. Peristiwa ketika Hajar Aswad mau diangkat. Kemudian kepala suku megang semua ujung daripada sorban Nabi. Ya, kemudian Rasulullah dipercaya untuk meletakkannya. Ketika naik ke atas tersingkap betis Rasulullah. Betis loh. Ya, Rasulullah turun pucat, ya, merasakan malu. Itu secara fisik. Ada malu yang berkaitan dengan batin. Malu untuk berbuat buruk, malu untuk melanggar hak-hak Allah. Pertama malu kepada Allah, kedua malu kepada malaikat. Malu kepada Rasul, malu kepada manusia, malu kepada alam. Di antara contoh malu kepada malaikat apa Pak? Kalau mandi besar, kita supaya disunahkan tutup aurat kita laki-laki. Kemudian pas mandi diusahakan dengan balal. Bahasa pesantrennya Kiai. Basahan namanya. Dulu saya di pesantren kalau mandi pakai basahan. Jadi nggak ngablak, pakai basahan. Nah cuma masalahnya nahan malu sama malaikat dengan basahan. Tapi basahannya itu balal itu sarungnya ngambil santri yang lain. Jadi malu sama malaikat nggak malu sama Allah gitu. Namanya ghosob. Ya, make nggak izin. Nyolong mah nggak, pakai taruh lagi. Ya, izinnya gimana?
akhi afwan ya, anak pinjam dulu gitu. Cuma nggak ada orang. Izin. Ngeliatnya kenapa kemarin ngeliatnya? Balal, terus taruh lagi tuh. Ya. Nah, malu itu tidak hanya sebagai budaya. Malu itu adalah perintah dari Allah. Nah, termasuk di antara membuat orang bertahan tidak berbuat keburukan karena punya rasa malu. Contoh minimal, ntar kalau saya gini nggak enak sama orang. Apa itu ria? Berarti enggak. Karena memang kita itu butuh tasji, motivasi dari manusia. Karena setiap kita tuh mata memandang dengan nazroh, pandangan mata, ada basiroh, pandangan batin. Ya, ketika orang memiliki rasa malu, ketika malunya itu hebat, maka semakin hebat dia menjaga syariatnya Allah. Ketika malunya itu bergeser, lama-lama tergusur, maka tergeser dan tergusur juga rasa malu itu. Masya Allah. Syariatnya. Oke, sekarang saya mau tanya, Bapak-bapak sekalian ini tergolong orang beriman gak ya? Insya Allah, beriman amin. ya, Insya Allah. Oke, punya dosa gak? Oke, kira-kira kalau dosanya diketahui orang malu gak? Nah, itulah bedanya pendosa yang beriman sama pendosa yang gak beriman. Jadi kalau pendosa yang beriman, dia malu diketahui orang lain. Makanya dibuat dosanya diam-diam. Ujungnya berdosa juga. Iya. Tapi masih ada imannya, malu dia. Kalau orang yang sudah itu tidak punya imannya lagi, berupa dosanya udah gak malu-malu Kimo. Ini loh maksudnya. Kayaknya serius amat sih. Kayaknya ngotot harus berdosa gitu. Ya udah, sekarang kita dengarkan ya. Sekarang giliran Kiai Aswan Faisal ini. Silakan Kiai. Jangan Kiai Aswan aja. Malu. Maksudnya malu sama Kiai yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah amma ba'du. Yang terhormat dan yang saya muliakan guru kami, guru kita, abang kita Kimoh Ustadz Hayatuddin, dan juga guru kita yang insya Allah sebentar lagi akan menjadi seorang doktor, Agus Edward, yang mudah-mudahan beliau bisa memberikan warna yang lebih indah lagi ketika yang sekarang beliau sedang beraktivitas di MUI. Warna lebih indah lagi. Amin. Amin. Itu karena malu. Dan juga kepada seluruh hadirin, hadirat, pemirsa di mana saja Anda berada. Ini pertemuan yang Masya Allah. Karena pertemuan ini Allah malu kalau tidak mengampuni dosa-dosa kita. Karena pertemuan ini Allah malu kalau tidak terus membimbing diri dan keluarga kita. Karena pertemuan ini juga Allah akan lebih malu kalau sekiranya mereka memohon kepada Allah dan belum juga dijawab. Nah, pemirsa hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ketika kita bicara malu, tolong pegang 3M. M yang pertama adalah mendorong. Artinya asbab malu mendorong atau mengarahkan manusia untuk lebih dekat lagi pada ketaatan. Lebih dekat lagi kepada Allah. Kenapa? Enggak malu dengan rizki, kenikmatan, berbagai macam fasilitas yang kita sukai diberikan Allah. Bapak, ibu, karyawan, karyawati di mana saja Anda berada di sebuah perusahaan. Seandainya perusahaan sudah memberikan Anda berbagai macam fasilitas, gaji tinggi, fasilitas kesehatan, fasilitas macam-macam. Malu kalau Anda tidak bekerja dengan sebaik-baiknya. Itu kepada perusahaan. Bagaimana dengan Allah?
kayaknya sudah cukup nih, udah ngerti semua. Baru mulai, baru mulai. Kelihatan, soalnya pada begini jawabannya. Iya, nah, udah ngerti tuh. Percuma, untuk apa menjelaskan sebuah pengertian kepada yang udah ngerti? Enggak, kalau beliau memang menyimak, kalau aneh lagi terharu, berasa Uji hidup lagi gue. Lagi liatin aja, mirip amat ini sini. Terus. Ini Ustadz Mohai ini dulu ketemu Uje, ya. Kalau saya ceritakan panjang ceritanya. Ini kayaknya akan tambah durasi. Gak usah deh ya. Gak apa-apa. Gak apa, bebas. Dan Uje ini termasuk sayang kepada beliau. Sayang banget kepada beliau. Dan Uje ini merasa sepi kalau gak ada beliau. Terhibur selalu dengan beliau. Karena beliau punya konsep-konsep ketuhanan yang tidak punya malu. Konsep ketuhanan tidak punya malu. Saking tidak punya malunya, dia sangat sayang kepada Tuhannya. Ini agak bingung ini. Bingung. Ini. Bahasanya perlu diturunin dikit ini kayak. Udah turun kita, udah di bawah. Nah. Oke, yang kedua, asbab malu akan membatasi kita dari hal-hal yang mungkin akan membuat kita malu. Tolong ya dipahami. Asbab malu dapat membatasi kita dari semua hal yang akan membuat malu. Ngerti ya? Ya. Habis dikasih tema yang beginian puyeng kita. Gak dikasih tahu lagi. Gak dikasih tahu saya. Apalagi pakar tasawuf yang ngejelasin. Calon S3. Waduh, kita mah S tong-tong ya. Yang ketiga, dengan malu mampu membedakan dirimu dari binatang. Pernah ngelihat monyet pakai celana? Pernah. Aslinya tuh monyet pakai celana tidak. Melihat ayam bersetubuh, padahal lagi ada majelis tuh, lagi pada zikir, ya Allah, kokok ayam bersetubuh, enggak malu. Sedangkan ketika ada seseorang yang masih ada iman sedikit dalam dadanya, ketika dia berbuat durhaka di samping masjid, masih ada rasa malu. Kenapa? Aku durhaka di sebelah sedang memanggil Allah. Malu. Ya. Nah, tolong camkan dulu 3 hal tentang malu. Ya, artinya apa yang disampaikan oleh Agus Edward tadi, Guswar ini di awal pembicaraan beliau bicara secara ilmiah tentang malu, itu dahsyat. Dan itu pandangan seorang pakar. Saya nggak paham apakah dia beragama Islam, mengerti syariah, tauhid atau nggak, wallahu alam. Yang pasti mungkin secara kajian ilmiah tidak salah, bagus. Ini bisa menjadi motivasi kita untuk menambah hasanah pengetahuan kita, bahwa malu itu mampu mendorong, ya. Terus apa lagi? Membatasi. Yang ketiga? Membedakan antara manusia dengan hewan. 3M. Nah, kalau pengen dipakai konsep ilmiah profesor tadi, monggo, silahkan. Ya. Tetapi kalau kita mau bicara tentang apa yang diajarkan Rasulullah SAW, 3 hal tadi. 3 hal tadi. Dalam sebuah hadis disebutkan, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula. Sesungguhnya apa yang diketahui oleh manusia dari kalamnya para nabi terdahulu. Apa kata Rasul? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Idza itu artinya jika, lam tidak, tastahi punya rasa malu, fasna fa itu artinya maka, isna berbuatlah, ma apapun itu, syi'ta yang kau inginkan. Kalau memahami hadis tolong ya, jangan ngebut, pelajari satu-satu kalimatnya. Satu-satu kata ini punya makna, ya, karena Rasulullah SAW dikaruniai Allah itu jawami'ul kalim,
ya, mampu menggabungkan kata yang mestinya sekian banyak dipendekkan. Ya. Dan qaulus sakil, sedikit kata-katanya dalam. Tuh Allah berikan karunia kepada Rasulullah. Kalau dalam bahasa kita mungkin quote ya, quote. Quote itu kata pendek tapi punya makna yang banyak, panjang, bahkan dijabarkan bisa berkitab-kitab. Cukup? Sebagai sebuah pancingan yang luar biasa, biar nanti ini masyarakat ikan akan kayaknya. Ya. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, jamaah Zumia dan juga jamaah Kopi Uduk, ya kita tadi sudah jelas saya membahas tentang malunya. Nah, kemudian ada bagian yang penting lagi Kimo. Bagaimana dengan membuat orang menjadi malu, memalukan orang lain. Ini sebenarnya menarik ya, sama-sama kita bicara mengenai malu, ya tapi yang satu itu malu yang dimiliki oleh orang lain, yang satu lagi adalah orang menjaga. Contoh ini, kalau nggak salah ini dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud, pernah ada kejadian ya Rasulullah ketika dalam sebuah majelis, ya habis dari maghrib sampai ke Isya, pada saat itu tuh ada yang kentut tapi tidak bunyi. Kemudian baunya tersebar. Nah ini kalau ketika menjelang Isya, ya kalau yang berwudu sendiri ketahuan kalau dia adalah dia yang kentut gitu. Nah maka kemudian waktu itu kalau tidak salah setelah makan daging unta ya kemudian, ini asbaul wurud sini. Jadi ketika saat itu Rasul mengajak ketika setelah makan daging unta maka berwudulah gitu. Jadi semuanya itu ikut wudu, kan dengan demikian tidak ada yang dipermalukan Pak. Nah ternyata mempermalukan ini Pak, ini memiliki efek yang sangat luar biasa. Baru-baru kemarin kita lihat bagaimana seorang mahasiswa dipermalukan di depan umum oleh TikTokers. Ya. Mentalnya itu kena, oke lah dia minta maaf, selesai. Tapi itu anak yang sudah dipermalukan di depan orang lain, maka yang pertama ya dia tidak memiliki rasa percaya diri lagi. Sampai-sampai pada waktu itu dia tidak mau lagi bertemu dengan orang. Dia takut bertemu dengan orang. Kenapa? Karena malunya itu dianggap dia tidak mampu bekerja. Ya, nah ini yang bahayanya. Jadi ketika kita mempermalukan orang lain di depan umum, akibatnya apa? Akibatnya orang yang dipermalukan itu, ya orang pemmalukan itu akan terkena psikologisnya menjadi orang yang tidak percaya diri. Makanya kalau kita punya anak begitu, ya kalau seandainya dipermalukan di depan umum, maka anak-anak kan sering kemudian dia dengan sikap yang kemudian menjadi marah-marah. Nah sebenarnya reaksi, kenapa? Karena dia dipermalukan. Ya mungkin sebenarnya orang dewasa juga pengen begitu Pak, cuman kan enggak, ya karena dewasa dia sanggup menahan emosi. Tetapi rasa malunya ini ternyata mampu ya membuat orang itu menjadi secara psikologisnya menjadi orang yang menjadi tidak pede lagi. Salah satunya seperti itu. Nah mungkin ini bagian yang perlu juga diangkat Kimo. Tadi kita sudah bicara mengenai malu itu. Bagaimana malu ini sebenarnya adalah dari Allah. Kemudian malu ini adalah sebuah sunatullah. Malu ini adalah bagian daripada iman. Nah bagaimana kemudian ketika mempermalukan. Nah ini kan juga bagian yang barangkali perlu untuk kita singgung juga. Secara tidak sadar seringkali Pak mohon maaf ada prinsip begini. Orang naik dengan menginjak orang lain. Ya, artinya apa? Dia mempermalukan orang lain. Kenapa? Karena dia ingin meninggikan dirinya. Nah ini yang mungkin dalam pekerjaan terjadi. Ya. Kemudian dalam keadaan dalam lingkungan sosial juga terjadi. Biasa ada orang yang dibully, yang dicengin terus. Dan biasanya yang seperti ini maka akan membangun jiwa yang rapuh ya dari orang yang dipermalukan. Nah mungkin kiai kita ya dari perspektif Islam bisa memberikan lagi penggambaran gitu. Bagaimana sih sebenarnya di samping kita memiliki rasa malu, juga mungkin mempermalukan orang adalah bagian dari rasa malu itu sendiri. Ya. Kita pahami bahwa di antara sifat-sifat buruk manusia itu ya seperti ini sangat membahayakan ya. Jadi ada dosa dunia, ada dosa surga. Dosa dunia itu seperti mencuri, merampok, berzina, kemudian dan hal-hal yang semisalnya. Ada juga dosa surga yaitu berkaitan hati. Dosa surga itu saya bahasakan demikian, itu include di dalamnya adalah seperti iri, dengki, hasut, ujub, takabur. Nah di antara yang membuat orang untuk supaya jatuh harga diri adalah
dengan gibah, dengan fitnah, kemudian namimah, adu domba, ya. Orang diadu domba ya, supaya dibuat malu. Orang difitnah supaya apa? Pertama minimalnya malu, bahkan maksimalnya dia mendapatkan perkara gitu. Makanya kita berlindung dari keburukan hati. Karena hati ini inna nafsa la'ammaratum bisu, nafsu serta jiwa itu tipis-tipis dia saling memberi pengaruh. Makanya ketika kita kuat-kuat sekali menghantam jiwa, hati, batin kita itu dengan supaya punya rasa malu kuat, maka efeknya itu keluar. Dia akan menjaga juga rasa malu kepada orang lain. Dia akan jaga kehormatan orang lain, dan kita juga otomatis mendidik keluarga, anak-anak kita bahwa hidup ini adalah ujian. Setiap orang menjadi penguji bagi orang lain. Suami penguji istrinya, istri penguji suaminya, orang tua penguji anak-anak, dan anak juga penguji orang tua, dan semua merata sampai ke mertua, ke tetangga, ke sahabat, dan seluruhnya. Nah, ketika kita ya mengetahui bahwa ada orang yang memang tidak menjaga kehormatan kita, maka kita bisa lihat nih bahwa dia memang tidak punya rasa malu karena mampu akan membuat kita dengan mempermalukan diri kita kepada halayak umumnya. Ya. Maka kita mengetahui bahwa malu itu sendiri pun ya cabangnya banyak lagi. Seperti tadi saya sebutkan, malu kepada Allah maka PR-nya apa? Malu kepada Rasulullah PR-nya apa? Tadi sebutkan malu ya oleh Kiai Aswan. Malu kepada Allah adalah ketika kita memakan rezekinya tapi kita tidak taat kepadanya. Nah, kemudian ketika kita malu kepada orang tua kita dipelihara, dididik, ya kemudian kita tidak taat kepadanya. Malu kepada suami, kita diurus, dibimbing, tapi tidak taat kepadanya. Malu kepada istri, ya kita didampingi, tetapi kita tidak mengurusinya. Dan semuanya sampai kepada halayak umumnya. Nah, supaya kita terjaga dari hal-hal demikian, maka kita dimulai dengan menapaki diri bahwa kita juga memperbesar rasa malu itu. Dengan kita menjaga rasa malu, bukan maluan, menjaga rasa malu, otomatis terjaga semua. Karena malu itu sendiri pun bagian daripada aurat. Apa itu aurat? Sesuatu yang terlihat, sesuatu yang jika kelihatan oleh orang lain akan membuat malu pemiliknya. Ya, jadi malu itu sendiri pun berawal dari rasa malu tadi. Malu kalau dalam bahasa Indonesia, kemaluan itu akan membuat orang jadi cacat. Ketika malunya hilang, cacatlah dirinya gitu. Nah, ini sebagai prolog, nanti goalnya Kiai Aswan. Ya, Kiai Aswan ini. Silakan. Ini udah asik nih bicara soal, udah masuk ke bicara hati. Yang gak tahu malu ya. Jadi gini Pak, Ibu, Bapak semua hadirin hadirat semua dimanapun Anda berada. Yang perlu kita fahami lebih dulu, batasan malu itu sampai di mana sih? Terus apa saja yang harus kita punya rasa malu? Kemudian apakah rasa malu yang dibentuk oleh masyarakat, adat, budaya, kebiasaan, perkumpulan, daerah, negara bisa dijadikan rujukan? Apaan yang cakep? Ya cakep itu. Terus ya. Jadi kita harus memahami itu dulu Pak. Bapak Ibu harus memahami dulu batasan itu. Karena kita sendiri bingung, ente malu apa? Kalau ditanya, ente malu apa? Ente malu kepada apa? Sehingga wajar kalau kita lihat di masyarakat kita, apalagi sekarang, asbab ingin masyhur, ingin dikenal, ingin mendapat banyak like, ingin mendapat subscriber, bukan mereka tidak punya malu, bahkan mereka hampir tidak tahu malu itu apa sebenarnya. Mereka nggak tahu batasan malu itu seperti apa. Karena itu tidak salah di dalam kitab Bustanul Arifin Rasulullah SAW menyebutkan di sana, pemilik kitab menuliskan la khaira, tidak ada kebaikan apapun. Pokoknya la khaira itu nafyun, tidak ada kebaikan. Tidak ada kebaikan. Illa, kecuali man ayyakuna aliman au muta'alliman.
Kecuali siapapun orang yang dia memperbanyak ilmunya, atau orang alim makin banyak ilmunya, atau muta'alliman, atau yang senantiasa mencari ilmu. Cuma dua itu kebaikan. Nah, dari dua itu engkau bisa tahu tentang malu. Tapi tanpa dua itu kau tidak akan pernah malu. Jadi kau tidak akan pernah bisa mengenal hakikat malu. Jadi wajar kalau kita melihat di dunia sosial media orang saling menghantam, saling membuli, karena mereka nggak paham tentang malu. Asbab apa? Karena mereka sendiri kurang mau menjadi aliman au muta'alliman. Ingat, dalam sebuah hadis lain disebutkan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ini hafal semua orang. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Kenapa? Dengan ilmu itu engkau mampu menjalani bahtera kehidupan, bahtera ketenaran, bahtera kemasyhuran, bahtera harta yang berlimpah ruah, berbagai macam bahtera yang harus kita punya ilmunya. Dan ini tidak akan pernah berhenti sampai engkau mati. Gak bakal berhenti. Sampai disebutkan oleh ulama, kalau ada orang yang gak menuntut ilmu saja, mencari ilmu 1 minggu, maka dia dianggap berdosa. Kenapa? Karena hadis menuntut ilmu dengan hadis sholat 5 waktu sama, Pak. Tolabul ilmi faridah. Menuntut ilmu itu fardu. Kita sholat duhur, usolli fardo duhri. Fardu. Saya mau tanya, mana yang lebih wajib, menuntut ilmu atau sholat fardu? Dua-duanya wajib. Sholat fardu. Cuma kalau kita merujuk kepada hadis Nabi tentang kisah ketika Rasul mau masuk ke dalam masjid, menjumpai iblis di pintu masjid nganggur. Ditanya sama Rasul, "Iblis, tumben ente nganggur?" "Iya Rasulullah." Ini bahasa kita ya. "Kenapa?" "Tuh di masjid banyak yang pada sholat." "Nggak mau ah." "Kenapa?" "Mau," katanya. "Kenapa?" "Aku takut sama orang yang tidur itu." "Loh, kok kamu lebih takut dengan yang tidur? Padahal di sebelah yang tidur ada orang yang lagi sholat." Mestinya kan iblis takutnya sama yang sholat. Tapi kenapa tuh iblis takut sama yang tidur? Dijelaskanlah oleh iblis, begini Rasulullah. Yang tidur itu orang alim, yang sholat orang boloon, jahil. Coba kau bayangkan ya Rasulullah, seandainya aku goda yang si boloon, terus boloon salah sholatnya, kemudian membangunkan orang alim, rugi 2 kali Eke. Kenapa? Pertama, ini orang boloon jadi orang berilmu. Yang kedua, orang boloon tahu akan kesalahannya. Sebab apa? Dikoreksi oleh orang berilmu. Artinya dalam sebuah makna yang lain, bahwa tidurnya orang alim lebih utama daripada ibadahnya orang bodoh. Jadi kalau Bapak Ibu semua pemirsa melihat di dunia sosial media ada orang saling membuli, saling ini, terus nggak punya malu demi mendapatkan like, dia sengaja, dia goyang-goyang begini, dia buka sedikit tambah 2.000 like, dia buka kiri tambah 4.000 like, buka atas 10.000. Tahu aja ke. Yang ngintip di IG jangan ente. IG-nya Ustadz Gusor tapi. Nah, ini yang harus kita mulai ingatkan saudara-saudara kita. Berarti itu nasakh mansuh yang tadi ayyakuna aliman muta'alim itu dia
dimansuh, dikuatkan oleh yang hadis itu ya, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban Ya. fala takun khamisan fatahlik. Ternyata untuk supaya tadi Ustaz Aswan bilang bagaimana orang bisa tahu malu kalau tidak menjadi dua. Kemudian dihajar lagi, maka hendaklah kalian jadi orang alim, kalau enggak jadi orang yang belajar sama orang alim, atau kalau enggak minimal cinta sama dua orang tadi, yang alim dan orang yang sedang belajar kepada orang alim. Minimal tadi mendengar dan mencintai. Jangan menjadi orang yang kelima, ya nggak mau menjadi orang alim, nggak mau belajar, nggak mau mencintai, ya, juga nggak mau mendengarkan, pasti akan hancur. Nggak mau punya ilmu, nggak mau jadi orang yang beralim, berilmu, nggak mau juga mendengar, nggak mau cinta. Ada pengajian nggak suka, orang lewat nggak suka, nggak suka. Ya boro-boro dia belajar, ya ngelihat orang rombongan kemudian duduk ngumpul, ngapain sih itu udah malam juga masih kelayaban aja, gitu. Ya apalagi kita ini, kita kan ngajinya luar biasa Pak. Ngaji di sini sejam, nongkrongnya 3 jam. Alhamdulillah. Yang penting di majelis. Ini ngaji kita sampai setengah 10, ya kurang lebih. Beliau baru bubar tuh jam 1 kadang jam 12 di sini. Subhanallah. Luar biasa. Itu karena kecintaan kepada Kimohan. Iya, bukan. Emang tempat lega di sini doang maksudnya. Nah cuman masalahnya begini Ustadz, yang terjadi di segelintir masyarakat kita. Bagaimana bila akhirnya seseorang menutup apa ya kalau boleh disebut tuh apa ya kalau satu yang muncul ditutup, menekan rasa malunya, Ya. asbab keterpaksaan. Gimana maksudnya? Contoh, karena kebutuhan hidup, dia melakukan ini, itu. Yang akhirnya bukan hanya mengikis rasa malunya, dia menghilangkan rasa malu dan dia menerobos yang 3 tadi. Yaitu tidak mendorong kepada ketaatan, tidak membatasi, bahkan perbuatan seperti hewan. Ya karena sebab Gimana hilang, menurut Ya, Agus? enggak gini. karena sebab hilang rasa malu lah akhirnya banyak kejahatan impas. Jadi kan sebenarnya rasa malu itu ada yang tergerus, ada yang tetap ada. Dia akui kalau dia memang itu salah, dia malu. Cuman tadi ditekankan bahasanya. Iya, Ya, tapi padahal tapi orangnya tetap tahu, di tetap. tengah malam dia menangis. Iya, Bercucuran air artinya mata. masih punya rasa malu sebenarnya. Cuman rasa malunya kalah oleh faktor lain yang menyebabkan dia melanggar. Akhirnya Gimana melanggar tuh kira-kira itu. menurut Gus Edward? Nggak, jadi gini, kalau kita kembali tadi ya bahwa rasa malu itu Jangan kan kembali dulu, ini belum Iya. selesai, jangan kembali dulu. nggak apa yang disampaikan oleh kiai guru kita berdua ini. Ini kan sebenarnya pertama rasa malu itu kan bersumber dari Allah. Nah ini adalah sesuatu yang fitrah. Dan bahkan kalau kita melihat, contoh nih kalau tadi bicara mengenai keilmuan ya. Indikator negara yang dianggap Islami itu apa sih sebenarnya? Kenapa yang menjadi negara yang paling atas gitu, urutan yang di Islami itu adalah negara rata-rata Skandinavia. Ya kan? Negara-negara barat. Ya kan? Slovakia, Swiss gitu. Nah, ini karena memang rasa malu. Contoh dia rasa malu untuk nyerobot. Rasa malu untuk membuang sampah misalkan. Bukan tingginya peradaban. Enggak, Sebab lebih ke pendidikan hal-hal mereka lebih sukses. hal-hal yang ya karena itu tadi Kiai. Kalau Kiai bilang misalnya pendidikan, artinya pendidikan ini ya itu berkorelasi terhadap kehidupan seseorang apapun agamanya sebenarnya. Semakin orang itu dia menahu ilmu dengan sesuatu yang memang sungguh-sungguh, ya kan? Asbab kesejahteraan ekonomi juga gitu Iya. ya. Kadal fakru ayakuna kufron. Iya, berarti Terkadang sekarang narasumbernya kefakiran membuat kita orang sebagai hostnya ya kita Iya, arahkan kita ke beliau tanya semua. beliau. Enggak, jadi gini loh, ini kan menarik ya bahwa ada pandangan dari sudut pandang agama seperti yang disampaikan oleh guru-guru kita. Kemudian ada dari sudut pandang ilmu-ilmu umum gitu ya. Entah itu dari sudut pandang psikologi atau dari sudut pandang yang lain. Nah kita bicara Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Nah tentunya ilmu yang ada di sini
itu juga sebenarnya bagian daripada ilmu Islam juga. Kalau kita melihat itu dari sudut pandang Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Dan itu memang benar. Artinya mereka punya kesadaran kok tentang rasa malu. Tapi yang bedanya adalah rasa malu yang ditetapkan di dalam agama Islam, ini rasa malu yang bersumber pada nilai-nilai ketuhanan, itu aja. Kalau rasa malu yang hanya bersumber pada nilai-nilai yang sifatnya masyarakat, tadi di awal tadi ya Kiai Asom menyampaikan. Rasa malu yang mana sih? Apa yang kemudian yang ada di masyarakat, yang berkembang. Ini nggak tahan lama Pak. Contoh nih, saya lihat di TikTok ya, tahun 60-an mungkin, 50-an, 60-an. Wanita-wanita di Amerika begitu diperlihatkan contoh baju yang terbuka, apa dia bilang? Ya, I don't want to use this clothes. Gitu. Kenapa? Karena merendahkan martabat. Nah, tapi ini kan rasa malu yang memang bersumber pendekatannya tadi, kesepakatan masyarakat. Kalau kemudian kesepakatan itu bergeser, maka rasa malunya juga bergeser. Inilah sebenarnya yang membedakan rasa malu yang di dalam konsep Islam dengan rasa malu dalam konsep kehidupan sosial, masyarakat, budaya. Yang dia akan berkembang sesuai dengan apa? Sesuai dengan pemikiran orang. Makanya tadi akhirnya Ustaz Hasan memberikan suatu kesimpulan pemahaman yang luar biasa. Mungkin dia bukan tidak punya rasa malu, dia nggak tahu. Nggak tahu malu, dia nggak tahu kalau itu mempermalukan gitu. Nah ini ada tingkatannya lagi Pak, ini yang menarik sebenarnya. Ya, makanya dalam Al-Quran itu kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakan ya Muhammad, apakah sama orang ngerti dengan orang nggak ngerti? Apakah sama orang berilmu dan orang berilmu? Apakah sama orang yang memiliki derajat kemuliaan karena sebab ibadah yang baik dengan ilmu dengan orang yang tidak itu? Ya, tidak akan sama. Makanya tadi ujungnya adalah kepada pemahaman, kembali kepada ilmu. Bagaimana orang itu akan bicara menghindari malu, orang sendiri dia ilmu aja dia nggak tahu apa malu itu dia nggak tahu apa sih malu gitu loh. Ya. Nah, berawal dari mereka yang nggak ngerti Tuhannya aja beda, bahwa menggunakan pakaian itu merendahkan derajat, sampai akhirnya mereka yang memulai dengan pakaian-pakaian demikian. Ya, itu terlepas daripada adat. Kalau tadi wilayah-wilayah gitu kan. Nah di Indonesia pun yang rentan dengan budaya, yang sangat kental dengan budaya. 710 suku, 705 bahasa dari 17.000 pulau, otomatis kan ada hal-hal perilaku tradisional yang bisa melanggar hukum agama. Makanya disebutkan dalam kaidah usul fikih itu al-adatu muhakamah faman tarokal adata adawatun. Terkadang adat itu jadi hukum. Ketika berbeda pasti akan timbul persengketaan. Nah adat yang bagaimanakah? Yang tidak menabrak Al-Quran dan hadis. Selama tidak menabrak Quran hadis, let's do it. Budaya. Bahkan kemarin kita pernah bahas, orientalis dunia itu awalnya dia cuma mau masuk kepada semua negara, yang dikilik oleh dia adalah politik dan budaya saja. Ya, seperti Snok, Hugronye dan sekutunya lah. Masuk negara ini politik budaya, dicari politik budaya. Pas masuk ke Indonesia, politik budaya, budaya dipengaruhi agama, agama dipengaruhi budaya. Sehingga akhirnya Snok ini tidak hanya mencari tahu tentang politik budaya Indonesia, tapi juga mencari tahu tentang agama di Indonesia. Agama di Indonesia paling banyak apa? Islam. Kemudian dia mencari ilmu tentang Islam. Dia sendiri tidak masuk dalam ajaran Islam. Hafal Quran 30 juz. Bahkan dia bisa mentafsir, bisa mengajarkan. Tapi dia nggak masuk. Nah, karena sebab budaya itulah yang mempengaruhi agama. Agama kemudian mempengaruhi agama. Dianggap bahwa agama itu di luar budaya. Budaya tidak boleh masuk pada agama. Padahal Islam tidak hanya mengajari budaya. Islam mengajari kehidupan. Nah, korelasi daripada keduanya, budaya dan Islam, kalau bicara tentang malu, maka sungguh malu ini derajat tinggi pada iman Islam dan malu juga derajat tinggi pada derajat budaya gitu loh. Ya. Oke, kita ingin buka pertanyaan dulu, silakan ya. Majelis Zoom ya, majelis kopi uduk dan bapak-bapak ibu-ibu yang ada di Zoom. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan Pak. Monggo, monggo. Jangan malu-malu.
Ya, Baik ya dari jamaah Zoom-nya silakan. Ya mudah-mudahan kita nggak bisa jawab. Kalau kita nggak bisa jawab berarti kita akan belajar lagi, dapat ilmu lagi. Kalau udah bisa jawab cuma ngulang doang kan. iya kelihatannya udah mic sudah mulai bergeser. Oh Bang Mara cuma ini doang mengantar katanya. Taruh situ aja. Silakan, silakan. Ini malu. Ya, ayo silakan mic-nya dicicipi. Alhamdulillah hadir bersama kita ada Ustadz Fauzan Amin dari MUI Pusat, Pusat. ya. Pusat beliau. Kita bukan nyuruh beliau bertanya, beliau untuk bicara menyampaikan, menambahkan. Menjelaskan. Ya, silakan silakan. Menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya sangat senang dan berbangga hadir ke tempat ini. Ternyata diskusinya sangat berbobot ya. Dan yang dibahas juga temanya sangat pas untuk generasi muda saat ini, yaitu tentang malu. Mudah-mudahan kita semua tidak malu-maluin. Amin insyaallah. Dan untuk menunjukkan bahwa Allah juga maha pemalu, tapi juga Allah juga kadang-kadang tidak merasa malu. Ada sebuah ayat misalnya innallaha la yastahi ayyadrima mathalan ma ba'udah. Allah itu tidak malu untuk memberikan contoh yang kelihatan sepele tetapi itu sangat penting untuk kita hayati, yaitu Allah menciptakan nyamuk misalnya. Maka ayat ini menegaskan bahwa sesungguhnya Allah mengajarkan kepada kita, pada satu sisi kadang-kadang kita dituntut untuk malu, tapi pada sisi lain kita dituntut untuk tidak malu. Nah, kira-kira seperti apa? Mohon penjelasannya dari guru-guru kita. Kira jelas. Kiai sebentar Kiai. Kelihatannya ini belum selesai antum menjelaskan. Kita lagi, ini mantap nih. Iya. Terus itu ujungnya nanya. Oh jangan loh. Oke, Kita malu kalau jawabnya. saya gini. Nah, kalau menurut Kiai sendiri gimana? Maunya saya juga jadi host. Yes. Justru itu Kiai. Ini tadi ada penjelasan dalilnya seperti itu. Nah, sekarang menurut pendapat Kiai Sebelum beliau gimana? jawab, tadi kita bicara tentang malu yang supaya berkaitan kita menahan diri dari keburukan. Nah, ayat beliau itu yang berkaitan pada sisi lain bahwa urusan yang beberapa hal jangan malu. Jangan malu. Maka dibukalah dengan surah Al-Baqarah ayat 26 tadi. Iya betul. Nah, sekarang kita supaya tanggung, silakan Kiai. Silakan. Kiai Fauzan Amin. Silakan Kiai. Maunya saya bertanya ini, fas'alu ahla dzikri bangnya kan. Tapi ternyata dijawab dengan ayat lain, la tas'alu ana syai'tu bdalakum. Jadi saya bertanya justru merugikan saya sendiri. Trackball. Jadi maunya saya ayat yang pertama bukan ayat kedua kan. Jadi di saat semua orang itu dituntut untuk malu, tapi ada tuntutan yang lain kepada kita itu untuk tidak malu. Tidak malu dalam hal melakukan kebaikan. Tidak malu di dalam hal memberikan contoh kepada orang lain. Biasanya kalau santri, kalau beliau ini santri Darul Rahman, saya cek profilnya ya. Biasanya santri itu malunya itu berlebihan. Kadang-kadang sampai malu untuk menyampaikan kebaikan. Sehingga yang tampil di permukaan itu orang-orang yang tidak baik. Yang viral di media sosial itu justru hal-hal yang kurang baik. Kenapa? Karena kita, para santri, orang-orang yang baik di majelis ini, malu untuk melakukan kebaikan dan ditampakkan kepada orang lain. Padahal alasannya itu bagus. Mempersilakan yang lebih senior, mempersilakan yang lebih alim, mempersilakan mereka yang lebih memiliki kompetensi di bidangnya. Tetapi sesungguhnya itu justru kurang baik menurut saya. Maka dari itu, di satu sisi kita harus mencegah kemaluan. Maaf ya. Gimana membahasakan ini temanya yang bermasalah kayaknya. Mencegah dari yang memalukan. Iya. Di satu sisi kita dituntut untuk tidak malu-maluin, tetapi pada sisi lain kita justru harus memberanikan diri bahwa persoalan kemaluan, gimana membahasakannya? Persoalan malu itu juga penting untuk mengedukasi masyarakat. Sehingga masyarakat itu, kata guru kita tadi, kakaknya Ustadz Oje, itu bahwa
malu itu harus ada batasannya. Kapan kita harus malu, kapan kita harus tidak malu. Mungkin cukup, jangan banyak-banyak nanti jadi narasumber keempat. Enggak apa-apa. Terima Jadi, kasih. Terima kasih, Ustaz. narasumber. Jadi gini, sebelum saya pendapat, ya, boleh. ya silakan. Kayaknya nafsu banget ini. Saya jadi malu. Jangan terlalu ini ya. Iya, betul. Sabar. Ayat yang tadi beliau bawa ini dahsyat ya. Secara keilmuan, khususnya ada segelintir ulama bahkan malu ketika membaca ayat ini. Ada ulama yang malu ketika baca ayat ini. Artinya begini, Allah yang maha pemalu itu segan untuk membuat permisalan ayat riba masalamma ba'udotan fama fauqoha. Itulah santunnya Allah. Jadi bukan artinya Allah keluar dari sifat rasa malunya, tidak. Tetap pada jalur kesantunannya Allah. Inilah dahsyatnya. Jadi ketika ada ulama tafsir membaca ayat ini, kemudian mereka langsung membalik logiknya. Ditambah ulama-ulama yang takut kepada Allah, yang sangat malu, malah lebih malu ketika membaca ayat ini. Artinya apa? Allah enggak segan. Tetap Allah mengedepankan kesantunan di dalam penyampaiannya. Coba deh kalau kita perhatikan ayat Quran, ya, ayat per ayat, kalimah per kalimah. Bahkan indahnya Quran ketika bicara tentang hubungan suami istri, itu dahsyat bahasanya, penuh dengan rasa malu, penuh dengan santun. Tapi masyarakat, tapi hamba-hambanya menangkap. Ini tentang hubungan suami istri, ya. Inna khalaqnal insan, seperti contoh, inna khalaqnal insan min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Min nutfatin amsyaj, terpancar, hebat, dahsyat. Nah, dari sinilah segelintir ulama bahkan ketika membaca ayat tadi itu bahkan meneteskan air mata, makin malu kepada Allah. Allah hebat kalau ketika menyampaikan ayat itu membuat mereka yang makin dekat sama Allah makin malu. Allah aja nggak segan loh, bahasa kita begini, Allah saja atau pimpinan kita ngomong ya, bos kita saja, presiden kita saja nggak segan. Mestinya kita selaku pimpinan di bawahnya merasa lebih malu. Nah itu dia hebatnya ayat Allah. Jadi apa yang disampaikan beliau ini dahsyat isi. Luar biasa. Masya Allah. Gimana Kimo? Ya dari semua yang jelas tadi sudah disampaikan malu secara bicaranya akhlak ya. Akhlak adalah benang emas antara kholik dengan makhluk, sama-sama dengan lam qof. Kholik yang menciptakan, ya, makhluk yang tercipta, benang emasnya adalah akhlak. Nah akhlak ini diantaranya adalah cabang-cabang kecilnya ada iman. Nah iman ini ada 70 cabang-cabangnya adalah malu. Nah malu ini menempati derajat iman. Nah, iman ini bagian daripada ya, kesempurnaan akhlak seseorang. Jadi akhlak hasanah, akhlak karimah, akhlak mazmumah. Tapi yang disampaikan oleh Kiai Fauzan tadi tentang ada satu sisi yang pada kebaikan. Kalau tadi saya mendefinisikan di awal, malu secara bahasa adalah menahan diri berbuat keburukan, secara istilahannya adalah sifat terpuji yang mendorong orang untuk berbuat baik. Melakukan kebaikan dan tidak melanggar hak Allah. Artinya ketika amalan-amalan perbuatan itu membuat kita bisa melakukan kebaikan, jangan malu. Karena Allah saja yang sang pencipta tidak malu-malu untuk membuat ciptaan yang kecil. Yang padahal kita tahu manfaatnya besar. Gara-gara nyamuk ada pabrik obat nyamuk. Hidup berapa ribu karyawan, hidup keluarganya. Ya. Nah kita ya, pada sisi lainnya juga ada untuk melakukan kebaikan jangan pernah malu. Ya. Sesuatu yang besar, apalagi sesuatu yang ringan. Seperti rasa malu dalam bertanya. As-su'alu nisful ilmi. Bertanya itu setengah ilmu. Jadi kalau ada orang nanya, setengahnya itu dia udah tahu. Tinggal setengahnya lagi dia ingin dapatkan dari orang yang ditanya. Nah
Nah, kenapa bapak-bapak jarang bertanya? Malu. Kira-kira malunya pas apa enggak nih? Mungkin pakai pepatah. Malu bertanya, nggak usah tanya gitu. Iya. Saya ingin merilis lagi ya, menggarisbawahi seperti yang di awal tadi. Ya, Ki Aswan dari Profesor Somberg tadi kan di situ dijelaskan Beliau bahwa ini karena mau dokter jadi semuanya kalimat profesor ya, Luar biasa. bukan, enggak ini Bercanda. terus saya malu aja. Apa yang disampaikan oleh Kiai Fauzi tadi, ya ini sebenarnya ini loh, ketika dalam teori Barat, ya dia ingin kemudian mendorong orang untuk keluar dari rasa malu. Dia mengatakan bahwa rasa malu itu adalah emosi yang terendah. Diasosiasikan sebagai emosi yang terendah. Nah, kalimat ini jelaskan orang nggak mau dong dianggap memiliki emosi yang terendah. Enggak, terendah ini maksudnya apa dulu? Terendah itu jadi gini. Apakah kerendahan hati, kerendahan rasa? Enggak, karena rasa malu itu Bisa membuat jadi kan orang menjadi kerendahan, tidak jadi orang tuh berkembang. memalukan gitu. Jadi gimana? Enggak jadi dengan Gimana dia itu kata rasa di sana? gini, rasa malunya itulah yang menyebabkan dia kemudian dia menjadi tidak berkembang dalam hidupnya, dalam karirnya. Nah, untuk mendorong orang itu supaya tidak memiliki rasa malu, maka teori ini mengatakan bahwa rasa malu itu adalah emosi yang terendah. Kan orang tidak mau diklasifikasikan pada emosi yang terendah, maka dia kemudian dia meningkatkan dirinya, meningkatkan emosinya menjadi tidak malu lagi. Nah, inilah pendekatan yang dilakukan oleh teori Barat. Sementara di dalam agama Islam kan tidak seperti itu. Tetap malu itu perlu ada, cuman porsinya. Cuman di mana penempatannya. Jadi ini yang sangat luar biasa, di mana Barat sekarang bingung untuk mencari dan menempatkan rasa malu tadi, sehingga kemudian timbul pernyataan bahwa rasa malu adalah emosi yang terendah, sehingga orang ketika dia punya malu maka dia pada strata yang di bawah. Nah, sehingga ketika kamu kalau nggak mau pada strata yang bawah, lo harus berani. Nah, hal inilah yang menyebabkan akhirnya orang menjadi tidak tahu malu. Ya kan, menampilkan ya kayak di Barat kan sudah biasa ya dengan tampilan-tampilan aurat yang gimana gitu. Kenapa? Karena tadi itu dia ingin menunjukkan dirinya, eksistensi dia dengan cara apa? Menghilangkan malunya, meningkatkan stratanya itu menjadi yang lebih tinggi lagi. Nah, inilah sebenarnya indahnya Islam. Bagaimana kemudian Islam menempatkan, tadi sudah guru-guru kita mengatakan awalnya bahwa rasa malu itu bersumber dari Allah, kemudian rasa malu itu adalah bagian yang membuat orang kemudian menjadi manusia yang seutuhnya itu adalah dengan rasa malu. Tapi kemudian juga rasa malu itu ketika itu ditempatkan pada tempat yang salah, justru sebenarnya membuat itu menjadi salah. Jadi orang tuh harus di satu sisi memperlihatkan kebaikannya, tidak malu dengan kebaikannya. Nah, jadi ini unik sekali. Barangkali Ya, jadi gini Ustadz ya. Aswan ada berpikir ingin menyampaikan sesuatu kayak ini. Baik. Terima kasih atas paparannya yang penuh makna. Hal ini pernah disampaikan sahabat kepada Rasulullah. Apa yang disampaikan beliau tadi? Persis sama. Cuma kebetulan aja wajahnya lebih ganteng para sahabat. Bukan berarti ente nggak ganteng, lebih ganteng. Ya, dan lebih soleh para sahabat. Bukan berarti Agus Edward tidak soleh. Kalau masih tidak soleh kita ganti namanya menjadi soleh. Agus soleh. Rasul mengajarkan kepada para sahabat tentang bagaimana bersikap malu. Bagaimana berbuat malu, bagaimana beramal malu. Nah, akhirnya sahabat juga mengatakan bahwa ya Rasul, alhamdulillah kami sudah melakukannya. Nah, kan seperti apa yang disampaikan oleh profesor dengan kajian ilmiahnya tadi. Namun baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam sebuah hadis menyebutkan walaisa dzaka, kata Rasul, bukan yang itu. Walakinnal istihya minallahi haqqal haya an tahfadhar ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa walitadhkural mauta wal bila wa man aradal akhirah taraka zinatad dunya faman fa'ala dzalika istihya minallahi haqq
haqqal haya. Haqqal haya kalimat pada penghabisannya. Artinya begini. Ketika sahabat diarahkan Rasul untuk berbuat malu, sahabat menjawab dengan konotasi dan persepsi yang dia pahami tentang malu. Termasuk profesor itu juga. Ya, kebetulan profesor itu 1500 tahun generasi setelah sahabat, ya. Jadi agak kejauhan. Nah, kemudian kalau saya lihat lagi juga profesor itu kelihatannya dia sedang mengkaji potensi tentang kemampuan seseorang di dalam bekerja. Artinya expertise lah, keahlian, ya, keahlian. Nah, kalau yang disampaikan Rasulullah tentang hal tersebut itu berbeda. Rasul menjelaskan malu adalah ketika engkau menjaga akal dan apa yang difikirkannya. Satu, tolong pelan-pelan, camkan baik-baik. Nanti suka mendapatkan sesuatu dari kalimat-kalimat Rasulullah. Kemudian memelihara perut dari hal-hal yang diharamkan Allah. Juga senantiasa mengingat akan kematian. Kemudian juga orang yang mengharapkan akhirat akan meninggalkan gemerlapnya dunia. Ditambah juga orang yang melampaui itu telah sungguh malu kepada Allah. Itu malu. Kalau dijelasin ini nggak cukup 2 malam ini. Nggak cukup 2 malam ini dijelasin satu-satu nih. Ya, jadi pada kesimpulannya adalah memang dari tadi kita belum membahas batasan malu seperti apa dan bagaimana membangun bangunan malu pada diri, pada jiwa masyarakat kita, keluarga kita, juga bangsa kita. Karena malunya seorang yang menjabat dengan malunya dengan seorang yang tidak menjabat itu beda, Pak. Sesekali harus la yastahyi. Sesekali mereka harus tegas, gitu. Cuma kalau tegasnya Allah kan beda. Kecuali memang ketika engkau mempermainkan istihza kepada Allah, hati-hati. Allah itu maha memberi iqab, siksa, berat siksanya, jangan main-main. Saking berat siksanya para malaikat sampai detik ini merasa ketakutan kepada Allah. Bukan lagi malu, takut kepada Allah. Suatu hari mereka akan diuji sebagaimana para malaikat terdahulu diuji oleh Allah. Sehingga mereka gagal dalam ujian tersebut dan menjadi makhluk yang dilaknat oleh Allah. Nah, 2 PR terbesar buat kita adalah bagaimana kita bisa membagi tentang pemahaman malu itu, bagaimana agar terbangun di dalam diri. Kemudian apa saja yang membuat kita akan punya rasa malu. Dan yang ketiga, PR nih buat Ustadz Agus Edward dan Ustadz Mohai, bagaimana agar bisa istiqomah di dalam malu. Coba tolong dijawab. Ya. Baik, karena waktunya memang sudah malam ini. Pas, cakep, pantes. Pas itu. Jadi sebenarnya ini masih membuat sebuah tanda tanya besar dan artinya ini membuka pintu keilmuan yang baru. Iya. Di mana? Ya. Oke, jadi gini, ini ada sebuah ajakan dari Ki Aswan yang masih ingin bertanya, silakan catat nomornya, nanti bisa langsung japri ke beliau. Gitu maksudnya. Enggak, komentar sini. Biar nanti beliau yang jawab, Ustaz. Baik, memang asik juga sih, maksudnya ada hal yang menggantung yang disampaikan oleh beliau dan menjadi PR. Senikmat-nikmatnya nikmat adalah ketika dalam keadaan nikmat. Nah, jangan udah beres, kalau udah beres sudah gak nikmat. betul sekali. Anda tidak puas? Bagus, karena kami bukanlah alat pemuas. Nahnu qaumun la na'kul hatta najua fa idza akalna lam nashba. Kami adalah sekelompok kaum yang tidak akan makan kecuali lapar, kalaupun makan tidak sampai kenyang. Kita ada sekelompok kaum ya
yang tidak berhenti untuk belajar dan tidak akan pernah berhenti belajar sampai betul mendapatkan apa yang dibutuhkan. Nah, tadi yang disampaikan oleh Ki Aswan, Ki Fauzan, semuanya masuk menjadi poin yang kuat. Yang jelas pada ujungnya adalah kalau definisi menerjemahkannya mendorong manusia menghindarkan keburukan secara istilahiyah, sifat terpuji yang membuat manusia termotivasi untuk melakukan kebaikan. Artinya apa? Selama itu baik, maka di luar konsep tadi, lakukanlah. Ya. Dalilnya tadi, innallaha la yastahi. Ya, Allah aja nggak malu, apalagi kita. Jangan pernah malu berbuat baik, terus saja. Tapi ada tadi batasan-batasan, diajari malu kepada Allah, malu. Sampai dulu dikisahkan bahwa makhluk itu juga punya rasa malu. Benda mati, dulu kan bumi itu bisa bicara, kemudian juga gunung bisa bicara, ya matahari, bulan bisa bicara, termasuk air aja punya cerita dalam kitab Badai Uz-Zuhur, karangan lil Imam Ibnul Qayyim Az-Zawji, itu beliau ahli sejarah. Ya, jadi dulu tuh konon air itu keras Pak, lebih keras daripada gunung, batu dan intan, paling keras. Suatu saat Allah memanggilnya, wahai engkau air. Langsung dia lebur, buat mencair. Jadi air itu dulu keras, gara-gara mendengar panggilan Allah, suara Allah, saking takut dan malunya kepada Allah, sampai mencair. Dan sampai sekarang masih nampak rasa malunya air itu, ketika disentuh oleh manusia, bagaimana air itu? Ya, bergerak nggak? Berat. Dia menyangka, air menyangka bahwa itu adalah panggilan dari Allah. Sampai pun disentuh oleh manusia, dia bergetar. Coba pegang air, celup, langsung. Ya. Subhanallah. Maka dari hal inilah pada ujungnya ya kita akan sangat malu sekali ketika kita sudah diberikan kesempatan untuk hidup. Ternyata pada ujungnya semakin akhir kita menuju Allah, kita tidak mempersiapkan diri untuk menghadap Allah. Ya, terus kita mengkaji ilmu, terus dasari ibadah dengan ilmu, terus ngumpulnya di majelis ilmu, terus duduknya kumpul dengan para pemanggul ilmu. Mudah-mudahan kita wafat di sekitaran tadi yang kita sebutkan, wafat dalam penutupan yang baik, wafat dalam husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wafana karim astaghfirullahaladzim falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ma yanfa'una. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal arda binuri syamsik. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida. Ya Allah ya Rabbana, dengan tema ini ya Allah, tidak hanya kalimat yang tersusun, jumlah fi'liyah ismiyah yang kami sama-sama rapikan agar tersampaikan pesan dakwah. Yang terpenting adalah ya Allah, dengan satu judul ini ya Allah, buatlah kami selalu menjaga teguh, memiliki rasa malu. Malu kepadamu, malu kepada malaikat, malu kepada Rasul, malu kepada kedua orang tua, malu kepada makhluk, malu untuk berbuat keburukan yang bisa merugikan kami sendiri. Tapi tidak, pada malu yang membuat kami bisa lebih baik, melakukan kesolehan, melakukan prestasi dunia. Bahkan Nabi berucap, i'mali dunia kakannaka ta'ishu abada wa'mali akhirat kakannaka tamutu goda. Untuk urusan dunia teruslah kau gapai seolah-olah kau hidup selamanya. Untuk urusanmu, untuk urusan akhirat, berseolah kami akan mati esok. Dari rasa inilah malu kami terbangun sebagai cabang iman yang ada dalam hati kami yang masih kecil ini ya Allah. Malu kami kau pelihara sebagaimana kau pelihara iman dan hidayah kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jika merasakan bahwa malu adalah bukan bagian untuk membuat kami hebat mencari ilmu-Mu, maka kokohkan kuat-kuat malam ini ya Allah rasa malu yang kuat, rasa malu yang hebat, agar terus mempersiapkan
Semua nikmat yang menjadi bekal ibadah, bekal peluru dan hiburan kehidupan, kami tumpahkan dalam urusan keimanan dan ketakwaan ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, buat kami terpacu dengan motivasi yang hebat, sugesti spirit yang kuat untuk terus menggali ilmu, mendasari setiap ibadah kami yang terkecil sampai ibadah yang terbaik, ibadah yang terpendek, ibadah terpanjang, ibadah yang mahdoh dalam rukun Islam, sampai ibadah yang di luar rukun Islam. Tujuannya mencari bekal sebanyak-banyaknya, mencari saksi sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu ya Allah, tancapkan kuat-kuat rasa malu dengan iman ya Allah, agar ibadah-ibadah kami, akhlak kami, perilaku kami, bahkan dakwah kami ya Allah menjunjung tinggi rasa malu itu ya Allah. Isma' doana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, alhamdulillah. Terima kasih guru kita Kiai Aswan Faisal yang telah hadir. Semoga di lain waktu bisa bergabung lagi nih untuk berbagi ilmu. Kimohai juga Bapak Ibu sekalian, jamaah Zumia dan juga jamaah Kopi Uduk. Mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal. Anda telah menyaksikan tausiah virtual bersama dua dai berbagi yang dipersembahkan oleh